kondisi nih Pak, kan saat ini kan banyak dengar-dengar banyak PHK di mana-mana gitu, banyak orang kehilangan pekerjaan gitu kan. Kira-kira langkah dari Century 21 Indonesia ada nggak nih buat mereka-mereka yang lagi lost attitude atau mereka lagi bingung mau nyari sesuatu, ada nih nggak Pak Daniel nih? Ya, jadi agent Pak. Jadi ajak dong Pak Daniel. Jadi agent adalah salah satu solusi. Jadi sebenarnya gini Pak, sebelum saya mau ngajak, saya mau cerita dulu. Gimana? Apa yang menjadi spirit daripada founder kita Pak Ciputra ya. Pada waktu itu apa yang beliau pikirkan gitu. Jadi Pak Ciputra itu pada waktu itu tahun 97 ya kan, sebelum Century itu masuk ke Indonesia, Pak Ci itu punya satu visi lah dalam pribadinya dia ya, bahwa bagaimana melibatkan lebih banyak pengusaha-pengusaha di bidang real estate gitu. Nah, karena pada waktu itu real estate itu bukan menjadi bisnis yang favorit terus terang Pak. Kenapa? Karena itu high capital. Properti itu high capital gitu kan. Nah, melibatkan juga sumber daya manusia juga yang banyak juga gitu kan. Nah, tapi rupanya bisnis properti itu sebenarnya bisa dibedah sebenarnya. Ada arsitekturnya, ada landscapingnya, ada mechanical-nya, ada penjualannya gitu di sana gitu. Nah, rupanya Pak Ci juga melihat bahwa sebenarnya penjualan properti ini adalah industri profesional yang mana semua orang tuh sebenarnya bisa melakukan. Jadi barrier to entry-nya mudah, lalu juga modalnya juga modal secara uang gitu ya maksudnya ya, itu juga rendah Pak gitu kan. Nah, itulah makanya beliau akhirnya membawa masuk bisnis broker. Pada waktu itu broker ya belum terlalu tenar sebenarnya. Nah, cuman dengan gaya hidup manusia yang berubah jadi semakin modern dan segala macam, sehingga orang pengennya instan kan, pengen semua titipan ke broker lalu ya semua beres gitu kan. Nah, jadi dasarnya sebenarnya pada itu Pak. Jadi ingin menyebarkan semangat entrepreneurship gitu lebih besar lagi gitu. Nah, saya mengajak sih buat semua teman-teman di sini gitu kan yang ingin coba merasakan kayak apa sih menjadi seorang broker properti gitu kan. Apakah benar sih broker properti itu adalah suatu profesi yang memang bisa menjanjikan gitu kan. Mari bergabung aja gitu. Kita lagi ada program Pak Margo gitu kan untuk ya sebenarnya sih adalah untuk memberikan bantuan lah ya kepada teman-teman semua, karena selama ini kan biasanya jadi broker itu banyak ininya, ada trainingnya macam-macam, ada harus ada uang juga yang dikeluarkan untuk bisa mendaftar gitu kan. Nah, kali ini kita lagi berikan bebas tuh. Jadi sekarang free gitu kan. Dicoba dulu, rasakan gitu gimana di sana. Rasakan uangnya juga gitu kan. Kita akan bimbing secara edukasi, teknologi dan juga produk-produknya juga kita akan berikan gitu kan. Terjun dulu, masuk ke sini dulu. Biasanya kita kalau nggak terjun kita nggak tahu gitu kan peluangnya seperti apa gitu kan. Banyak para member kita, rekan-rekan seperti Pak Margo dan juga yang lain gitu siap untuk membantu memberikan bimbingan gitu loh. Mari kita sama-sama bantu, dan saya rasa ini adalah satu momentum yang baik sekali gitu kan. Sepanjang bulan Maret ya, Maret sampai Juni 3 bulan berarti ya. 3 bulan itu kita rekrutmen kita itu sudah hampir 2,5 kali daripada tahun lalu loh sebelumnya. Jadi cukup banyak sekarang orang yang bergabung gitu. Ya dan saya rasa kita membuka pintu sebesar-besarnya sih buat semua teman-teman yang mau coba gitu kan. Coba masuk dulu aja gitu, rasakan dulu gitu. Ya. Jadi setahu saya nih Century 21 Indonesia itu mengadakan OOC ya, Online Orientation Class ya. Online Orientation, ya. Itu sekarang free buat temen-temen nih, silakan tuh ntar dikasih sedikit edukasi lah dari Century Indonesia. Ntar kalau temen tergantung wilayahnya ya, misalnya ada di Semarang bisa masuk ke Century Semarang. Kalau ada di Bintaro ada Century 21 Prima Bintaro. Ya, jadi memberikan kesempatan. Biasanya setahu saya kalau training nih ya, training di Century 21 cukup lumayan nih 4 hari. Tapi ini dikasih free nih, dicoba dulu. Ya, karena kita membantu nih buat apa ya? Buat orang-orang yang kehilangan kerjaan. Iya. Karena di industri ini kita tidak mengena, tidak mengena milenial, tidak mengena baby boomer ya Pak. Iya. Yang penting tadi Pak Dani bilang fokus dan mau belajar. Tentunya bakal akan sukses ya Pak ya. Iya benar. Kesempatan tuh buat Bapak Ibu jika tertarik nih ke dalam industri ini, cari kantor Century 21 terdekat atau ntar hubungi nomor saya nih, saya akan bantu Bapak Ibu. Nah, promosi dikit ya. Oke, Pak Daniel, satu hal lagi nih, saya dari kemarin saya lihat media sosialnya Century 21 Indonesia lagi gencar nih.
Itu gencar ada namanya IPAP 2020. Oh, IPAP. Indonesia Property Agent Fest ya. Terus saya lihat juga pembicaranya ada Ibu Susi Susanti, ada banyak juga tuh. Susi Pujastuti Iya, Susi Susanti, pemain bulu tangkis dong. Susi ya. Pujastuti, tenggelamkan Pak. Nah, saya mau tanya nih, cerita dikit dong mengenai IPAP. Kenapa Senturi membuat IPAP di saat seperti ini nih Pak? Iya, oke. Jadi IPAF itu sebenarnya ini bukan yang pertama Pak Margo. Betul. Ya kan? Ya, kayaknya ini yang keempat kali ya kita buat ya. Jadi IPAF itu sebenarnya adalah satu upaya kita untuk melakukan edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peluang di bisnis agent properti Pak sebenarnya. Makanya itu kan kita bernamakan Indonesia Property Agent Festival gitu kan. Jadi memang basically ini menekankan kepada education sih. Ya, menekan kepada education. Nah, untuk tahun ini kita juga melihat kondisi ya kan, bahwa ya saat ini semuanya kan nggak memungkinkan untuk kita bisa bertemu rame-rame kan. Betul. Gitu kan. Jadi kita lagi mengeksplor bagaimana kita bisa membuat ini secara online gitu. Ya, jadi nanti pastikan aja daftar ya kan, karena kan gratis tuh ya kan. Jadi ini bisa buat umum dong? Boleh dong, boleh. Siapa aja ya? Siapa aja, pokoknya boleh gabung ya. Boleh gabung, pokoknya yang pengen belajar mengenai properti dan juga kultur daripada daripada Ciputra Group gitu kan. Silakan Pak. Jadi kita ada mengundang dua orang narasumber gitu kan. Yang pertama ya tadi Ibu Susi Pujastuti, semua juga udah kenal beliau gitu kan. Ibu Susi ini kan adalah seorang entrepreneur. Selain dia adalah dulunya sempat menjadi menteri gitu kan, dia juga adalah entrepreneur gitu. Nah, kita ingin belajar gitu bagaimana mindset seorang Ibu Susi gitu kan dalam menghadapi berbagai macam up and down di dalam industri gitu ya kan. Nah, saya yakin bahwa teman-teman pasti semua nanti akan mendapatkan suatu pandangan yang berbeda gitu dari Ibu Susi. Nah, yang kedua itu adalah Pak Antonius Tanan. Jadi Pak Antonius Tanan ini adalah salah satu orang dekatnya Pak Ci, mendiang Pak Ci gitu kan, yang membantu Pak Ci itu untuk menyebarkan entrepreneurship gitu. Nah, saya nggak cerita di sini karena nanti Pak Anton yang akan bercerita gitu kan bagaimana dia itu melakukan edukasi dengan para buruh migran dan segala macam, mengubah mereka itu, mindset mereka itu bisa menjadi entrepreneur gitu. Ya, jadi saya rasa sih nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Tuhan menganugerahkan kita semua kreativitas dan juga pikiran yang luar biasa hebat gitu kan. Selalu pasti kita manusia itu bisa menemukan jalan Pak. Gitu ya. Jadi ya saya rasa ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita bisa share di tengah kondisi yang memang semuanya serba challenging ya saat ini ya. Oke, saya udah cukup lumayan juga di Century 21 ya. Memang IPAP ini bukan yang pertama ya, biasa dilakukan satu semester ya, Januari sampai Juni ya. Tahun yang lalu kita bisa di alam terbuka atau bisa di satu ruangan. Di saat pandemi COVID-19 ini, Century 21 tetap berkreatif, cari solusi gitu lah. Nah, kita bikin IPAP-nya nih yang saya sangat surprise tuh, dia pakai online, itu pakai YouTube. Jadi ntar jangan lupa nih yang nonton ini juga di like juga YouTube Century 21 Indonesia, karena kita akan live di YouTube ya Pak ya. Iya, live di YouTube. Jadi di live di YouTube, terus banyak banget gimmick-gimmick yang diberikan. Terus satu hal nih, sebagai bagian dari keluarga besar Century 21 Indonesia juga, kita lari nih, atau kita ada satu lomba, tentunya kan harus dihargai Pak. Ada satu kompetisi kan, kita ada namanya satu diapresiasi lah. Nah, Bapak Ibu lihat di IPAP juga, Bapak Ibu akan melihat nih kantor-kantor yang berhasil, marketing yang berhasil gitu kan. Kalau biasanya di Century 21 Indonesia, ini saya promo sekalian nih di link YouTube saya ya. Ada acara juga annual ya, setiap 1 tahun sekali. Ini setiap 6 bulan nih, itu hadiahnya tuh yang terbanyak kita lupa tuh. Reward-rewardnya tuh macem-macem banget gitu kan. Cuma di IPAP ini karena mungkin keterbatasan waktu dan tempat, tetap apresiasi itu ada ya. Cuma satu hal lagi ya, kita tidak menonjolkan, yang saya melihat menonjolkan kita Century 21, kita menonjolkan bahwa ini tuh di industri ini tetap maju dengan konsep seperti apapun, Century 21 Indonesia makin terdepan gitu Pak ya. Saya rasa bisnis ini, broker properti ini adalah bisnis yang luar biasa menurut saya Pak. Karena di bisnis ini kita itu nggak ada kompetitor sebenarnya.
Oh gitu ya? Iya, jadi semuanya teman. Semuanya Iya teman, kan? ya. Nah, coba Pak Margo cerita deh. Pak Margo berapa kali coba sekarang kerjasama dengan agent lain Iya, kan? iya, yang iya. bukan Century, ya Iya, kan? iya. Jadi saya rasa kalau kita mau memajukan bisnis ini ya kita mesti bergandengan tangan loh, ya kan? Karena ya kalau memang semua bisa berjalan dengan baik, kompak, yang diuntungkan tuh sebenarnya adalah klien kita. Oh. Jadi ya dong, jadi dia punya properti terlayani dengan lebih baik, jaringan juga menjadi besar dan segala macam gitu loh. Ya Pak, jadi ya saya rasa ini adalah hal yang sangat positif gitu di industri kita. Semuanya itu teman. Ya makanya ada istilah yang namanya co-broking, ya kan, kalau di broker kan gitu kan. Nah ya itu yang terjadi gitu loh Pak. Ya jadi kayak makanya kalau mau tahu lebih dalam gitu kan tentang apa sih rasanya jadi agent gitu kan, kayak gimana sih persaudaraannya, seperti apa sih, datang acara IPAF, nonton sorry nggak datang, nonton live langsung di streamingnya YouTube-nya Century 21. Tadi saya tertarik nih, semuanya temen, kolaborasi gitu kan. Nah, padahal ini kan bisa melihat ya, Bapak bisa melihat sedikit mengenai ke industri ini, ada banyak bendera lah. Saya sebutin Century 21 karena saya bagian dari sini. Mungkin ada bendera-bendera lain, ada master franchise yang lain ya, ada warna kuning, mungkin warna merah gitu, ataupun bendera-bendera lokal ya. Nah, berarti kalau udah bicara mengenai semuanya teman, bicara dengan bendera, tentunya ada sangkut pautnya dengan asosiasi itu Pak, dengan Arebi itu. Arebi ya. Ya dong. Ya. Kita bicara sedikit Arebi nih Pak ya, nyung-nyung Arebi ya. Gak apa-apa kan, Pak Margo kan duta komunikasi Arebi. Iya. Tadi udah ngomong-ngomong mengenai Century dan acaranya Century, kita sedikit bicara mengenai Arebi nih. Soalnya Pak Daniel juga salah satu pengurus dari Arebi juga kan, di Dewan Pimpinan Pusat Arebi ya. Pak Daniel, ini mungkin ada beberapa orang juga lihat di sini yang sebagai kantor, yang punya kantor ataupun marketing ya Pak. Gitu. Terutama yang punya kantor ya Pak. Terutama yang punya kantor yang saat ini dia punya kantor tapi dia belum gabung di asosiasi nih Pak. Oh ya, buru-buru gabung dong. Iya. Pertanyaannya simpel sih Pak. Apa sih keuntungannya gabung dengan Arebi sih Pak? Apa keuntungan gabung dengan Arebi? Ya tadi sebenarnya seperti tadi saya cerita bahwa bisnis ini kan semuanya kan teman sebenarnya, ya kan. Nah kalau semuanya teman ya jangan kita jadi suatu seseorang yang mengasingkan diri dong, ya kan. Nah ya berarti kita mesti eksis juga gitu kan. Nah ya Arebi sebenarnya adalah mewadahi itu semua, sehingga apabila pada waktu nanti kita mau co-broking misalnya dengan teman kita yang dari beda brand gitu kan, nah ada suatu asas-asas yang memang kita semua udah sepakati bersama gitu. Jadi ya semuanya sudah diatur dan teratur gitu loh. Jadi ya namanya bisnis ya semuanya mesti seimbang ya kan, supaya semua orang bisa saling menguntungkan juga gitu. Ya itu salah satu fungsi asosiasi sih saya rasa gitu kan. Selain itu juga kita di asosiasi itu banyak memberikan edukasi Pak Margo gitu kan. Ya kalau mau lihat asosiasi punya seminar, webinar itu, waduh itu luar biasa ya. Iya, jadi giliran terus aja sekarang, karena sekarang kan udah borderless nih ya kan, pakai Zoom kan. Jadi yang bikin di Jawa Timur, yang nonton di Jakarta, Medan semua nonton ya kan. Yang bikin giliran Medan yang bikin, nanti dari Makassar juga nonton, dari mana-mana juga nonton gitu. DKI juga seperti itu gitu kan. Jadi saya rasa banyak juga edukasinya gitu kan, gimana kita juga bisa memahami bisnis broker ini secara lebih global gitu di sana. Selain itu juga ada hubungan dengan luar negeri juga gitu, dengan asosiasi di luar negeri, dan kadang-kadang mereka juga memberikan webinar juga di sana gitu. Seperti itu Pak. Jadi ya ini makanya saya bilang ini indahnya bisnis broker sebenarnya, karena semuanya teman gitu ya kan. Nah, that's why buat teman-teman yang memiliki kantor broker properti yang belum gabung ya kudu gabung ke asosiasi gitu loh. Kudu dan wajib gabung. Kudu gabung ke asosiasi. Keuntungannya banyak banget. Sebenarnya gini loh, kalau kita bicara temen ya, satu hal di industri ini yang menarik nih menurut saya itu networking Pak. Yang tadinya kita kenal, yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang kita tadinya tahu nggak tahu jadi tahu ya Pak ya. Terus banyak juga pembelajaran dari webinar, dari Zoom gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang setelah kondisi seperti ini kita banyak belajar ternyata ya Pak ya. Betul. Jadi industri ini tadi dari awal tidak ada matinya, pembelajarannya banyak banget. Satu hal lagi Pak Daniel mungkin ya, kira-kira di industri ini cuannya gede nggak sih Pak? Nah, kalau itu mestinya yang jawab Pak Margo nih. Duitnya waduh, unlimited Pak. Ya sekarang kan gini Pak Margo ya kan,
Kalau industri otomotif cuannya gede apa enggak? Gede, ya kan? Harganya berapa? Rata-rata otomobil deh, rata-rata Taruhlah mobil yang paling besar harganya setahu saya 6 miliar, Pak. Nah, yang paling besar, tapi yang beli jarang kan? Yang beli dikit kan? Dikit. Nah, harga rata-rata deh kira-kira mungkin 150 sampai 200 juta iya, kali yang menyerap market tuh 200 jutaan lah. Nah, yang menyerap market ya. Itu aja gede kan? Gede. Nah, apalagi properti dong. Properti 200 juta jarang. Nah, nggak ada kan? Ada jarang, Pak. Mungkin di ujung-ujung sana ya. Iya, jarang. Iya, bener. Gitu. Jadi ya kita hitung dari situ aja. Jadi karena ini barang yang dijualnya juga kan angkanya besar. Dan ini kan biasanya properti itu adalah aset tertinggi biasanya yang dimiliki oleh seorang individu biasanya. Keren ya. Berapa nih? Properti itu jadi quote nih. Aset tertinggi yang dimiliki sama seorang individu. Keren tuh. Iya. Makanya kalau misalnya seorang disebut kaya, kalau belum punya properti belum kaya ya. Iya, bener. Kaya di mana aja propertinya gitu kan? Di mana aja propertinya, benar. Terus padannya. Jadi itu tadi terusin padannya yang tadi. Properti itu bukan asetnya semua individu kan punya tuh akan properti ya, disebutnya aset tertinggi. Terus tadi kan. Iya tadi kan pertanyaannya itu kan apakah ada duitnya di bisnis ini gitu kan. Ya saya yakin ya pasti ada karena barang yang dijual tuh mahal, Pak. Gitu, dan semua orang tuh ya makanya uniknya itu kan, udah satu adalah aset tertinggi ya kan, karena harganya tinggi gitu kan, dan juga menjadi kebutuhan. Nah saya rasa sih Pak, sepanjang kita hidup di negara yang pertumbuhan penduduknya itu positif, ya kan, transaksi itu nggak akan pernah berhenti Pak, nggak akan pernah berhenti karena satu buah survei yang saya pernah baca gitu ya, ya ini fun fact juga gitu kan, berapa kali sih rata-rata seorang manusia itu ya kan sepanjang dia hidup gitu kan secara umum itu berapa kali beli properti? Coba Pak Margo coba jawab. Menurut Pak Margo berapa Menurut kali? Saya ya berapa kali ya? Mungkin 2 atau 3 kali Pak. Nah betul, jadi 3 kali Pak jawabannya Pak. Oh 3 kali ya? 3 kali. Jadi yang pertama itu katanya adalah pada waktu dia pertama kali kerja, ya kan, lalu punya uang, investasi yang pertama kali mereka lakukan itu adalah mereka mau beli properti dulu, pertama kali, ya kan. Nah setelah itu mereka menikah, mereka punya keluarga, lalu mereka punya karir yang mulai meningkat, ya kan. Nah pada saat itu mereka pegang uang banyak pertama kali Pak. Ini yang umum maksudnya gitu ya. Mereka akan lakukan upgrade. Either yang lama dijual atau yang lama tetap ada di sana, mereka beli baru yang lebih besar, ya kan. Nah setelah itu pada waktu mereka sudah tua, ya kan, anak-anaknya juga sudah pada menikah dan segala macam, mereka cenderung adalah yang mereka jual rumah yang besar itu, mereka pindah ke tempat yang lebih kecil yang mudah di manage. Jadi kalau normal itu 3 kali, normal tuh 3 kali. Ini belum dihitung adalah orang yang memang gila investasi properti, gitu kan. Nah ini belum dihitung yang seperti itu. Yang suka spekulasi ada juga, yang suka spekulasi di properti, gitu kan. Nah belum dihitung gitu. Ada juga yang suka bisnis properti, gitu. Misalnya contoh ya punya rumah kos dan segala macam, mendapatkan jadi passive income, gitu. Jadi saya rasa peluangnya besar sekali. Ditambah lagi adalah pertumbuhan jumlah penduduk di kita itu, Indonesia itu luar biasa positif. 1% pertumbuhan jumlah penduduk per tahun, gitu. Jadi itu luar biasa. Iya. Jadi kalau kita bicara properti, memang properti nggak ada matinya. Nah. Tetap di dalam kondisi apapun pasti ada peluang, gitu kan. Di kondisi saat COVID-19 seperti ini, saat pandemi seperti ini, masih ada kok orang yang pegang duit kok, yang beli, karena masih ada industri yang nggak collab. Mungkin ada industri yang diuntungkan, salah satunya mungkin ada kesehatan atau telekomunikasi, dia pegang uang, tentunya cari properti ya Pak ya. Benar. Oke, Pak Daniel, thank you lah udah ngobrol-ngobrol, nyaris 1 jam nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Daniel. Semoga ini kan opini kita berdua ya Pak ya. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan pencerahan buat teman-teman yang lihat video ini ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe juga nih ya, bunyikan loncengnya setiap kali saya upload nih. Hari ini saya lagi ngobrol dengan Pak Daniel, mungkin besok saya akan ngobrol dengan orang-orang pelaku industri broker properti di Indonesia nih. Saya pengen industri ini tahu orang bahwa di industri ini tuh sangat memberikan manfaat buat masyarakat ya, terutama buat konsumen yang menggunakan kita sebagai jasa broker properti. Pak Daniel, terima kasih. Sebelum kita tutup Pak, saya pengen ada salam Century 21 Pak. Oke. Oke.
Century 21, smarter, bolder, faster. Terima kasih Pak Daniel. Thank you.